Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Kartikasari dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai inovasi perkembangan kurikulum. Pada poin pertama, yang kita bahas adalah program belajar jarak jauh, yaitu pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar. Pada pelaksanaannya, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, yakni perhatian, percaya diri pendidik, pengalaman, mudah menggunakan peralatan, kreatif menggunakan alat, dan menjalin interaksi dengan peserta didik. Yang kedua adalah MBS, atau biasa disebut manajemen berbasis sekolah. Adalah model manajemen yang memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengatur sekolahnya secara mandiri. Dalam penerapannya, manajemen berbasis sekolah membutuhkan pemahaman luas terkait konsep-konsep dasarnya. Yang ketiga, pembelajaran konstekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Menurut Nada Wijaya, dalam Kunandar, dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru, pengetahuan dan keterampilan, melalui pembelajaran secara mandiri, bukan apa kata guru. Siswa benar-benar mengalami dan menemukan sendiri apa yang dipelajari sebagai hasil rekonstruksi sendiri. Dengan demikian, siswa akan lebih produktif dan inovatif. Pada poin kedua ada esensi inovasi, yaitu suatu keniscayaan yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan inovasi, kurikulum harus mendasarkan kepada 5 landasan dasar, yaitu landasan filosofis, landasan sosial, budaya, dan agama, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, serta landasan perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat yang dimana menjadi sumber komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Saluran ini dianggap sebagai penerus atau penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi. Saluran komunikasi sendiri terbagi menjadi 2, yakni komunikasi formal dan informal. Waktu merupakan salah satu faktor dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan karena suatu kurikulum dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, agar pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Menurut Jensen, sistem sosial diartikan sebagai kumpulan dari tindakan sosial, baik dari individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan sistem sosial, dikarenakan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan serta agar kurikulum sejalan dengan sifat dinamis dalam masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, sudah sepatutnya memiliki tujuan yang jelas, dikarenakan kurikulum merupakan acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Jikalau tidak jelas, maka bisa berdampak buruk terhadap pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dengan kebutuhan kehidupan, serta dunia kerja. Oleh karena itu, jika kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali peserta didik dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai. Pengembangan kurikulum dilakukan secara teratur menurut sistem, agar lebih jelas dan terarah, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.